Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali bahwa Imam Al-Ghazali di dalam karya beliau Ihya Ulumuddin menyebutkan pada pembahasan munjiat, yaitu keselamatan atau amal-amal yang menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang pertama di antara 10 pembahasan, karena tiap-tiap pembagian itu 10 bab, semuanya 40 bab. Diawali dengan taubat. Kenapa taubat? Karena disebutkan oleh ulama tasawuf adalah man lam yatub, atau seseorang yang tidak taubat dengan baik, yang tidak kembali kepada Allah dengan baik, fala sayra lahu, maka tidak ada perjalanan selanjutnya. Seolah-olah taubat itu seperti sebuah bangunan. Ketika kita membuat bangunan yang tinggi, bangunan yang kokoh dengan berbagai macam hiasan-hiasan yang ada di sana, kita membutuhkan, ketika membuat sebuah bangunan pencakar langit atau bangunan yang bertingkat-tingkat, kita butuh pondasi yang kuat. Kita tanamkan pondasi yang kuat di dalam bumi tersebut. Seperti itulah taubat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Allah dengan kembali yang benar, dengan taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Karena makna taubat itu taba yatubu taubah, yaitu kembali, rujuk, membuat perjanjian baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita keliru, semua kita pernah tersalah, karena itulah yang dinamakan dengan manusia. Tapi orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang-orang yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh sama seperti dia tidak berdosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Para ulama tasawuf menyebutkan, tingkatan pertama dari kita taubat adalah kita taubat daripada minal kabair. Kita taubat daripada dosa-dosa besar. Kita taubat daripada dosa-dosa besar dengan syarat-syaratnya. Kemudian taubat daripada minas saghair, daripada dosa-dosa kecil. Bahkan dosa kecil kalau selalu kita lakukan sama juga dengan dosa besar. Bukan besar ataupun kecilnya dosa, tetapi siapa yang kemudian kita langgar, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang ingin berjalan hatinya menuju Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan basirah oleh Allah taala, ilmu yang bermanfaat, basirah, cahaya di dalam hatinya, maka dia harus memperbaiki taubatnya dengan sungguh-sungguh. Taubat dari dosa besar, taubat dari dosa kecil, taubat daripada dosa-dosa yang zahir, yang nampak, maupun dosa-dosa yang batin. Ini taubat dalam lingkaran yang pertama, taubatul awam namanya. Taubat orang-orang awam itu taubat yang pertama. Tidak apa-apa, walaupun kita berada pada level taubat ini, alhamdulillah. Tapi kalau sudah berada salik kita dalam tingkatan pertama ini, kita harus ada bercita-cita pada level selanjutnya. Bagaimana level selanjutnya? Level selanjutnya adalah seseorang taubatnya orang yang sufi, taubatnya orang yang mutasawwif, taubatnya orang yang arif billah, yang orang senantiasa mereka itu hati mereka taubat daripada kelalaian. Dari kelalaian hati, selalu hati mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah selalu. Ketika hati mereka berpaling, kembali ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang arif, orang-orang yang sufi, orang-orang yang memahami bahwa dunia ini adalah sebuah tempat persinggahan sebentar. Hanya sekedar berhenti di sebatang pohon karena cuaca yang terik panas, dia berhenti sebentar, istirahat sebentar, kemudian dia menuju kepada perjalanan yang jauh. Karena mereka memahami dunia ini hanya sekedar tempat persinggahan biasa. Mereka ini adalah orang-orang
yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala. Para arif ini senantiasa taubat sehingga hati mereka selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubatnya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan maqam musyahadah. Pemirsa Ayusifi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat. Maka mari kita bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis bahwa beliau maksum. Beliau terpelihara dari dosa. Tidak ada dosa Rasulullah. Ketika beliau kecil, irhas, tidak ada dosa. Ketika beliau diangkat menjadi Rasul, beliau maksum, terpelihara dari dosa. Tapi beliau menyatakan setiap hari Rasul beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah 100 kali. 100 kali, banyak sekali. Taubat, kembali, beristighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, beristighfar atau memohon ampun kepada Allah bukan hanya menghapus dosa, tapi memberikan solusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Man lazimal istighfara ja'alallahu likulli dhiqin makhraja." Barang siapa yang melazimkan lisannya beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi atas setiap persoalan yang dia hadapi. Bahkan di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semua, memanggil para pemirsa di rumah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Orang yang telah berhasil melewati istighfar, berhasil melewati dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sehingga dianugerahkan di dalam hatinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut, yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut makhraj, jalan keluar, solusi atas setiap persoalan yang dia hadapi. Bahkan Nabiullah Yunus alaihi salam wa ala nabiyina salam, ketika beliau berada di dalam perut ikan, maut sudah menunggu di hadapan mata beliau, tapi beliau membaca, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka ketika lantunan istighfar tersebut, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka ikan pun mengeluarkan Nabi Yunus daripada perutnya. Nabi Adam, kakek daripada kita, yang diturunkan ke atas bumi karena hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bertaubat. Kita perbaharui janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaharui taubat kembali sehingga kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera, dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang baik sehingga bisa meniti kehidupan dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang sebelum kita. Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpisah pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.